Oke, kita langsung menuju ke Bang Usman. Tadi kata Babe Haikal, pemerintah nggak serius tuh Bang membentuk sistem untuk pemberantasan judi online. Gimana Iya, tuh? regulasi kita melarang judi dalam bentuk apapun. Di KUHP, Bang Saur nanti bisa cerita pasal 303. Kemudian di dalam Undang-Undang ITE itu juga dilarang. Kemudian dalam praktik, ya Kominfo itu sudah men-take down 2.100.000, ya 2,1 juta situs maupun konten judi online. Bahwa dia muncul lagi ya, dan kita tetap akan men-take down itu begitu. Karena adanya kemudahan teknologi. Ya tadi Babe mengatakan ada supply and demand. Supply-nya itu apa? Supply-nya itu ya aplikasi-aplikasi judi online itu supply namanya. Termasuk orang-orang yang ada di baliknya. Lalu kemudian ada demand. Demand-nya itu apa? Ya orang-orang yang kecanduan judi online tadi itu. Ya, ini supply dan demand. Karena itu kita bentuk Satgas. Satgas itu adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani judi online ini. Ya, karena itu kita libatkan seluruh stakeholders ya dari pemerintah, kementerian dan lembaga itu kita libatkan. Kita bekerja dari hulu ke hilir, dari pencegahan sampai penindakan. Ya, pencegahan itu tujuannya adalah memutus demand. Dengan edukasi tadi yang Babe sampaikan. Ya, kemudian di penindakan kita memutus supply. Ya, kita take down kontennya, kemudian juga kita polisi yang menangkap itu memutus supply. Jadi kedua hal ini memang harus kita lakukan secara paralel begitu untuk mengurangi judi online. Dan itu sudah dilakukan? Ya sudah dilakukan ya. Ini kan kita sudah mulai mengedukasi ya masyarakat misalnya lewat SMS blast. Kemudian lewat tayangan di media sosial termasuk juga di media mainstream ya melalui dialog-dialog seperti ini misalnya. Ini kan tayangan yang mengedukasi. Tadi kan sebetulnya TV One ingin memperlihatkan betapa dahsyatnya bahaya judi online. Supaya penonton itu ya jangan sampailah seperti teman-teman yang ditampilkan di sini kan begitu ya. Dan tujuan Satgas itu ujungnya adalah sebetulnya perlindungan warga negara karena kewajiban negara melindungi warga negara dari bahaya judi online. Bahayanya itu apa? Bahaya sosial. Tadi komunikasi jadi renggang, suami sama istri bisa bercerai. Ya kemudian yang kedua bahaya ekonomi. Jadi miskin, terlibat pinjol misalnya. Bahaya psikologi, stres tadi ada yang sampaikan seperti itu. Dan ada bahaya yang lebih parah lagi, kriminalitas. Ada juga karena terjerat judi online, dia kemudian melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Nah tujuan Satgas itu adalah untuk melindungi warga negara dari bahaya judi online. Baik. Babe, sistemnya sudah terbentuk itu Babe? Gini Pak Usman. Yang selama ini kita dengar, kita lihat dan kita saksikan yang diberantas itu adalah situs. Yang ditangkepin itu juga orang pelaku. Yang belakangan akan mendapatkan support dari mendapat bantuan sosial lah, lebih parah lagi gitu kan. Kita belum pernah dengar berita. Kan gampang nih gini saya kasih contoh ya. Kebetulan hari ini saya mendapatkan setiap jam 1 ya. Mulai 12.35 dia mulai beroperasi. 12.43 ditawarin lagi. 14.41 ditawarin lagi. 15.27 ditawarin lagi. Semua melalui SMS. Nomornya plus 66 92 61 0851. Nomor berikutnya plus 66 64 817 24 14. Nomor berikutnya plus 66. Ini nomor-nomor Filipina dan Thailand. Lalu kemudian kalau saya klik, saya daftar. Berarti kan nomor saya kan. Berarti terdaftar kan. Kemudian kalau saya transfer, ada yang terima kan. Jelas ya teman-teman ya. Yang terima itu adalah kaki tangan bandar. Dan yang kita pengen pemerintah tangkep para penerima itu. Bisa nggak menangkap itu Bang Usman, pemerintah bersikap? Tadi nomornya kan dari luar negeri ya. Dari luar negeri. Artinya bandar besarnya tadi itu ada di luar negeri. Saya ralat sedikit. Nomor plus 66 iya memang Thailand. Tetapi Pak ini nomornya nomor cloud. Yang sangat mudah untuk dilacak bagi orang-orang IT. Kita bisa lacak. Sangat mudah. Kita bisa lacak dan sudah kita lacak. Kan? Saya transfer nih.
Transfernya Mandiri, BNI, BCA dan Iya, sebagainya. Siapa kita, yang terima kita, itu? kita tahu itu ya, maka itu kita libatkan Bank Indonesia. Ya, kita libatkan Bank Indonesia, misalnya tadi ada yang M-Banking dan segala macam. Itu juga kita libatkan. Ya, kemudian untuk rekening, kita libatkan OJK, PPATK. Ya, kita libatkan. Makanya tadi saya sampaikan ini sebuah sistem ataupun satgas yang lebih komprehensif begitu ya. Tentu ada proses, ya perlu proses waktu. Ini satgas baru terbentuk 14 Juni begitu ya. Ya walaupun kita sudah melakukan langkah-langkah itu sejak lama, cuma memang langkahnya belum terintegrasi. Karena itu sekarang kita mau integrasikan itu. Kominfo kemarin baru saja memutus jaringan internet, jadi menutup bukan memutus. Ya. Menutup jaringan internet dari 2 negara, Kamboja dan Filipina. Filipina spesifik malah dari Davao, karena tempatnya kita lacak ada di sana sumbernya. Yang di sana ya judi itu legal, parsial maupun general. Oke. Ya ada yang parsial kan begitu ya. Ada yang barangkali ya boleh-boleh aja kalau online ya. Nah ini juga kita libatkan, nanti Polri akan melibatkan Interpol tentu saja. Oke. Ya karena ini kan lokus deliktinya ini kan udah beda nih. Ya. Begitu kemudian kita libatkan Kemlu, ada di tim itu Kemlu, silakan diperiksa. Ada Oke. Kemlu juga, Oke, dia Bang. akan bisa bekerja sama dengan pemerintah Oke, negara Bang lain. Usman, sebentar. Bang Usman mungkin belum terjawab tadi Bapak Haikal. Soal bandar judinya itu apakah juga jadi prioritas utama dari Oh pemerintah untuk iya, menangkap? iya yang Kalau mau perantara berantas itu. minuman Iya. keras, jangan oke pelaku peminumnya juga, tapi Iya. pabriknya juga dong. Oh iya, Oke. Nah, mau kemarin kan berantas Polri judi baru online bukan cuma merilis ya. orangnya gitu loh. Polri kan baru merilis. Nanti Prof. Ya. Wahyu bisa cerita ya, bisa jelaskan. Bahkan tadi juga dinyatakan oleh Kabar Eskrim kalau tidak salah tadi di tayangan, bahkan yang di internal kalau ada yang backing atau terlibat pun akan kena tindakan. Di tim kita Pecat. itu, di tim kita jangan itu. sanksi, jangan tindakan, pecat. Oh, Mau ya anggota Polri, pecat. Mau bisa ASN, pidana ya, pecat. betulnya ya. Oke. Nih, di dari yang dalam- 600 juta, Oke. siapa tadi yang 600 juta? Anda. Coba Anda lihat peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2014. Coba lihat. Ya, 89 2014. Berapa bunga yang yang dikenakan? Bunga produktif saja itu 0,1. Oke. Kalau non produktif 0,062. Kalau Anda kena bunga sampai 2%, 3%, 5%, jangan bayar. Tuntut dia. Oke, Bang Saur silakan. Bandar judi perlu nggak Iya, ditangkap makasih, untuk Mbak memberantas Vita. judi online ini, Bang Saur? Saya terus terang aja seperti kehabisan kata-kata. Terima kasih kepada TV One menghadirkan korban-korban yang sekarang di depan kita. Tadi kita dengar sendiri bagaimana suami bunuh diri dan Mbak Vita yang juga kita jangan sampai lupa bahwa juga korban-korban human trafficking. Kasus judi online itu jangan juga kita lupakan. Karena mereka direkrut ke Vietnam, ke Thailand, dan barangkali kita tidak tahu berapa korban mereka. Tapi kalau Babe agak, katakanlah bukan agak meragukan, saya pikir saya punya alasan yang kuat Pak Kamsong, Pak Usman. Saya sangat bersyukur saya kenal beliau ini integritasnya sebagai seorang jurnalis. Saya mau ceritakan pengalaman saya waktu kasus Sambo. Di sini ada Prof. Albert sebagai Kompolnas yang selalu mitra saya. Bahwa dalam kasus Sambo meledaklah salah satu dalam Satgas Merah Putihnya itu adalah judi online. Waktu itu memang bagaimana seorang kadipropam, seorang polisi tiba-tiba memiliki kekayaan sangat luar biasa. Mobilnya sangat mewah. Memberikan dugaan suap kepada para penegak hukum, pertemuan di Polda Metro. Memberikan lawyer 10 miliar, 5 miliar. Dari mana ini? Meledaklah namanya 303, yaitu judi online. Oke. Mbak Vita kita ingat waktu itu. Muncullah yang Pak Albert yang itu Pak Babe, yang nama-nama muncul di sana apa itu sketsa. Nah, karena kita tahu dari mana uangnya Sambo, saya dengan teman-teman saya tampak melaporkan ada dugaan korupsi. Bagaimana seorang sudah sangat telanjang, kita tahu gaji seorang polisi dari mana, berarti kemungkinan ini korupsi, dari mana sumbernya. Kita duga adalah dari judi online. Oke. Pak Vita, sebagai warga negara saya pergi ke KPK bersama dengan Tampak.
Tapi sampai detik ini di mana laporan tersebut? Oke. Oleh karena itu kalau Babe ragu, saya tidak ragu kepada Pak Usman. Terus terang. Oke. Dia. Tetapi apakah kita serius untuk menuntaskan ini? Menurut saya bukan saya menggampangkan. Waktu itu Pak Arbet ingat, tiba-tiba dalam beberapa waktu terjadi razia-razia. Oke. Pertanyaannya, di mana sekarang berita tentang peristiwa 2 tahun yang lalu soal kasus Sambo? Oke. Oleh karena itu saya tahu, saya tadi chat 2 hari yang lalu kepada Mas Wahyu, kepada Kabar Eskrim. Ini mudah-mudahan Pak Kabar Eskrim sebagai tanggung jawab seperti juga korban-korban datang, mungkin keluarga saya korban, saya bilang, Mas Wahyu, saya tahu reputasi Anda. Ini terbuka. Anda tidak berdarah-darah di kepolisian. Saya berharap Mas Wahyu dengan Kapolri, saya bilang, kita sudah berdarah-darah kasus Sambo, kita sudah rebound. Saya minta ada Pak Usman Kansong di sana, jangan lagi sampai ini kemudian tidak serius. Oke. Kalau tidak serius Mbak Vita, Oke. saya bayangkan 600 triliun, taruhlah Pak Usman bilang ada 100 triliun dan lain-lain. Tapi semua kejahatan ini 600 triliun. Oke. Saya hitung itu sedikit lagi Mbak Vita. Saya hitung-hitung kalau 600 triliun dengan kejahatan macam-macam lah. Kali 1 tahun dia 1.200 triliun. Berarti kalau kali 2, 204 triliun. 2.400 triliun. Oke. Itu sama dengan APBN kita 1 tahun, Mbak. Oke, Gina. soal keseriusan penegakan hukum nanti dijawab oleh Prof. Wahyu, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.